Hai, selamat datang di podcast kita. Bersama saya Mahardika dan teman saya Dimas. Di sini kita bakal nemenin kalian selama 15 menit ke depan membahas tentang bisnis pupuk organik yang juga sedang kita geluti saat ini. Gimana sih peluang pupuk organik di tengah maraknya bisnis-bisnis anak muda yang lain seperti bisnis thrift shop, coffee shop, trader, dan lain-lain. Namun kita malah dengan beraninya mencoba usaha pupuk organik di usia muda ini. Jadi saksikan terus. Nah, gini nih, kan negara kita termasuk negara agraris yang sebagian besar penduduknya petani. Otomatis di negara kita juga banyak tanaman yang memerlukan pupuk sebagai bahan pertumbuhannya. Namun seperti yang kita tahu kalau saat ini petani sedang pusing karena pupuk subsidi atau pupuk kimia itu langka dan mahal. Gimana gimana nih menurut kamu? Jadi kemarin itu aku ada sempat baca ya, salah satu artikel di media Indonesia, media bukan media cetak sih, itu media di internet. Aku tuh ada baca, di situ artikel itu berisi tentang kelangkaan pupuk bersubsidi. Nah, kelangkaan pupuk bersubsidi ini disebabkan oleh apa ya? Nah, aku ada membaca, kelangkaan ini terjadi karena adanya kurang anggaran dari pemerintah mengenai pupuk subsidi. Nah, mengapa kok anggaran? Karena anggaran tersebutlah yang berguna untuk mensubsidi dari pupuk tersebut. Jika saya kutip sedikit, ada perkataan dari guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung, bernama Tualar Marta. Beliau berkata, kebutuhan pupuk yang tersedia di Indonesia sekarang hanya sekitar 35% dari kebutuhan yang diperlukan dari seluruh petani di Indonesia. Nah, hal itu yang menyebabkan kelangkaan dari pupuk yang bersubsidi tersebut. Oh, jadi gitu. Nah, seperti yang dipaparkan sama Dimas tadi, eh, kelangkaan pupuk ini disebabkan karena kurangnya anggaran dari pemerintah, sedangkan kebutuhan petani itu banyak. Nah, aku juga denger-denger nih, katanya ada kayak mafia pupuk yang menjual pupuk itu lebih mahal daripada harga semestinya. Sepertinya ini juga jadi masalah yang harus dipecahkan dan harus dihilangkan. Nah, gimana nih solusi untuk kelangkaan pupuk ini? Sedangkan kebutuhan pupuk juga semakin banyak, tapi di pasaran langka dan mahal. Salah satu solusi yang bisa kita berikan yaitu dengan mengganti penggunaan pupuk bersubsidi atau pupuk kimia ini dengan pupuk organik. Bisa saja dengan pupuk organik padat atau pupuk organik cair. Nah, menurut kalian nih, apa apa sih pupuk organik ini? Kalau dari Dimas sendiri apa? Kalau menurut saya, pupuk organik merupakan salah satu pupuk yang berasal dari limbah. Dan tentunya pupuk organik merupakan pupuk yang sangat ramah lingkungan dan juga ramah di dompet para petani. Mengapa demikian? Karena menurut saya, pupuk organik merupakan pupuk yang biaya produksinya itu rendah, sehingga harga jualnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian kadar nutrisi dari pupuknya juga cukup lumayan lah jika dimanfaatkan untuk di lahan pertanian. Tetapi, ada tapinya. Pupuk organik sendiri, kalau digunakan dalam skala besar, tentu juga memerlukan jumlah pupuk yang banyak. Namun, jika dibandingkan dari pupuk non-subsidi yang sekarang langka, yaitu pupuk yang bersubsidi ya. Pupuk bersubsidi yang langka sekarang ini, pupuk organik jauh lebih unggul jika dalam jangka panjang. Karena apa? Dalam jangka panjang, pupuk yang subsidi tersebut dapat merusak unsur hara tanah karena
pupuk subsidi tersebut biasa dijual merupakan pupuk kimia. Sehingga jika dibandingkan dengan pupuk organik, jauhlah. Pupuk organik sendiri memang kuantitas juga harus kita keluarkan lebih besar untuk pertanian. Namun jangka panjangnya itu lebih baik. Karena apa? Pupuk organik semakin kita sering memakai, maka lahan yang kita pakai akan semakin lebih baik. Dan juga pupuk organik memiliki banyak keunggulan, seperti harga yang jauh lebih murah karena biaya produksinya juga rendah. Kemudian peredarannya di pasaran juga cukup banyak kok. Sehingga kalau saya simpulkan, pupuk organik merupakan salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Jikalau kita sebagai pelaku usaha pupuk organik tersebut bisa membuktikan dan memberikan contoh kepada para petani bahwa pupuk organik lebih unggul dibandingkan pupuk kimia yang bersubsidi. Jadi, jika terjadi kelangkaan seperti ini, mungkin pupuk organik bisa menjadi solusi, salah satu solusi yang bisa memecahkan permasalahan ini. Karena banyak hal positif yang dihasilkan dari pupuk organik tersebut. Kemudian, mengapa kelangkaan pupuk bersubsidi bisa menjadi masalah besar bagi para petani? Ya karena pupuk merupakan salah satu kunci dari usaha pertanian. Jika itu sampai langka dan tidak ada jalan keluarnya, salah satunya cuma pupuk organik sebagai jalan keluarnya. Karena jika kita tidak mungkin selalu mengharap biaya anggaran subsidi dari pemerintah. Begitu. Kalau menurut dari saudara gimana? Saya ya, pupuk organik ini sangat-sangat bermanfaat karena selain dari segi biaya yang murah, dia itu juga ya yang seperti yang kamu katakan tadi bisa memperbaiki unsur hara tanah yang rusak. Apalagi sekarang ini marak makanan organik, terus dari serba organik. Sekarang itu pokoknya banyak banget orang-orang yang mencari makanan organik, hasil pertanian organik, hewan ternak organik, seperti itu. Jadi pasar dari barang-barang organik ini lebih luas dan lebih banyak sekarang ini. Penggunaan bahan-bahan kimia sendiri sekarang juga makin dikurangi. Jadi pupuk organik ini bisa menjadi solusi. Jadi, kalau saya simpulkan dari podcast ini, mungkin banyak keuntungan yang kita bisa peroleh, terutama dari usaha yang kita jalankan yang kita dapatkan dari PWMP, Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian. Karena segmen pasarnya cukup menjanjikan jika kita bisa membuktikan kalau pupuk organik itu lebih unggul jika digunakan di lahan pertanian. Perbincangan ini bisa saya tutup sekarang. Selamat bertemu di kesempatan selanjutnya. Nanti kita akan lebih dalam bincang-bincang mengenai usaha kami di pupuk organik padat. Mungkin bisa lebih mengenal lagi bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara pemasarannya, dan bagaimana meyakinkan para petani mengenai pupuk organik padat. Salam senang dari saya, Dimas Arin Hidayat, dan juga teman saya, Mahardika. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Oh iya, kok tak edit sih?